bagaimanakah panduan Quran menghadapi rasa takut mati karena merasa punya banyak dosa? Baik, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, Quran surah ke-4 tadi saya sampaikan ayat ke-17, ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Jika ada seseorang merasakan berbuat salah, diingkari oleh hatinya dan dia tahu itu dosa, maka cepat perbaiki itu, kembalikan ke jalan yang benar. Kembali dari salah kepada soleh, kepada jalan yang benar, itu disebut taubat namanya. Dari fasih kata taba yatubu taubat. Caranya bagaimana? 3 caranya. 1, akui bahwa itu salah. Jadi Islam itu gentle, kalau salah akui. Gentle sekali. Ya, itu untuk mendidik jiwa. Ya, jadi jangan menempatkan jiwa kita tinggi. Justru ketika tinggi, taubatnya nggak akan dilakukan. Iblis itu kenapa nggak bisa taubat? Karena saat diberikan oleh Allah kesempatan taubat, dia merasa tinggi. Makanya diharamkan sifat tinggi. Aba wastakbar. Quran surah kedua ayat 34. Aba wastakbar. Dia merasa tinggi karena itu nggak bisa taubat. Karena itu gentle kata Allah, kalau salah akui keliru. Ya? Baik, kalau salah terhadap orang lain minta maaf. Baik ya? Itu yang dimaksud Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Jadi meminta maaf itu tinggi nilainya, diapresiasi oleh Allah. Saya ulang ya, diapresiasi oleh Allah. Kita nggak harus berpikir dia memaafkan atau tidak. Karena tujuan meminta maaf itu untuk menghadirkan kesungguhan kita dalam bertobat. Ya, kita tidak dihisab dengan adanya maaf dari dia atau tidak. Jadi kalau kita sudah meminta maaf dengan tulus, maka Allah akan memberikan kelapangan pertama pada diri kita. Sepertiga taubat diterima. Ya, kalau dia menerima, memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, urusan nanti dia dengan Allah. Urusan kita selesai dengan dia. Ingat ya? Kecuali utang ya, utang dibayar dulu tuh. Jangan meminta maaf, utang lunas, tidak. Ya. Baik, jadi ini bagian pertama, mengakui dulu. Yang kedua, menyesali. Menyesali. Yang ketiga, ini yang paling menarik nih. Mengganti apa yang salah tadi dengan yang soleh untuk menunjukkan kepada Allah kita berubah. Caranya tinggalkan yang salah tadi dan ganti dengan perbuatan yang soleh. Contoh, ada orang berkata yang kurang baik, dia ingin bertobat dari kata-kata yang tidak baiknya. Ya, kata jelek, menghina dan sebagainya. Mengakui, saya tidak tepat, saya nggak bagus. Minta maaf kalau pernah melukai orang lain. Sudah sesali. Lalu dia berlatih berkata yang baik. Berlatih kata-kata yang mulia, yang menyenangkan orang. Gitu kan? Untuk menunjukkan dia sudah berubah. Nah, ketika dia berhasil menata jalan itu, itulah taubat nasuha. Apa itu nasuha? Dari kata nasoha. Seakar dengan kata nasihat. Asalnya adalah sesuatu yang melapangkan jiwa, yang menenangkan hati. Jadi nasuha itu asalnya bukan taubat yang diterima. Taubat yang memberikan dampak pada ketenangan jiwa. Itulah taubat nasuha. Sehingga jiwanya tenang lagi, yang tadinya gelisah jadi tenang. Ketika dia tenang, dengan ketenangan itu dia bisa membaca keadaan dengan lebih baik. Dia bisa menilai diri, dia bisa melihat hakikat. Oh, hidup tuh begini, gak selamanya, pada saatnya akan kembali, pada saatnya akan pulang. Ketika sampai pada pemahaman itu, ma'rifat, mengenal pada keadaan dirinya, dia akan menyiapkan, dan dengan itu dia tidak takut lagi dengan apapun yang pasti menimpa dirinya. Baik itu kematian, ataupun musibah, atau yang lainnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji siapapun yang masih hidup bagaimana dia bisa meningkatkan amalannya. Ini poin pentingnya. Jadi sebetulnya kematian itu bukan untuk ditakuti kata Allah. Awas ya, saya ulang ya. Kematian itu bukan untuk ditakuti karena pada akhirnya meninggal juga. Kalau ada yang takut meninggal, berarti ada sesuatu yang nggak tepat. Apa yang nggak tepat itu? Dia nggak siap aja, nggak punya bekal. Kalau punya bekal, kematian itu kan gerbang untuk pulang. Ya kan? Sekarang coba tanyakan kepada setiap kita, mau masuk surga nggak? Semuanya mau. Saya ulang ya, mau masuk surga nggak? Semua mau. Nah, pintu surga itu namanya kematian. Pintunya kematian. Jadi kalau nggak mau meninggal, ya nggak bisa masuk surga. Ini pintunya kematian. Nah, bekal kematian itu, bekalnya apa? Bekalnya amal soleh. Jadi sebetulnya kalau dia telah berbuat banyak kebaikan dan amal-amal itu otomatis membuat hatinya tenang. Nah, yang meninggal itu kan jiwanya yang dicabut. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas yang dapat maut.
Yang nyabut namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Nafasnya yang dicabut. Nah, amal soleh kita itu berdampak tenang bagi jiwa. Tadi ngaji tenang, sholat bikin tenang. Itu kalau jiwanya tenang, dicabut sama maut pun tenang juga, nggak ada takutnya. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah itu sifat bagi nafsu. Karakternya disebut tumakninah. Karena itu dalam sholat kita tumakninah, kan? Ruku tumakninah, sujud tumakninah untuk menghasilkan mutmainnah. Jadi kalau jiwanya mutmainnah, sudah tenang, sudah baik, itu otomatis gak ada takut lagi untuk kematian. Gak ada otomatis. Karena kenapa? Santai aja. Ya, jadi sudah bawaan hatinya, bawaan jiwanya, tiba-tiba meninggal. Sedang sujud meninggal. Ya, kapan saja terjadi, ya tenang aja gitu. Nah, makanya nggak mungkin terjadi nafsu mutmainnah kecuali jiwanya bersih dulu. Karena itu tadi saya mulai dengan bab taubat untuk menyingkirkan segala peluang-peluang yang berpotensi maksiat. Hapuskan dulu, tepikan dulu. Dengan sendirinya akan hilang was-was itu, tinggal kumpulkan amal solehnya. Demikian wallahu ta'ala alam bissawab.